الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang mengatakan. Tolong Ustadz jelaskan, terkadang sesama ngaji menyepelekan karena hanya dipandang orang yang mengatakan, tidak mematuhi yang dikatakan. Sudah dijelaskan, ini penyakit. Penyakit yang kalau tidak hati-hati bisa menjangkiti kita semua. Utamanya yang punya potensi lebih besar terjangkiti penyakit merasa paling ini, itu orang yang dalam masyarakatnya dia dinilai terpandang, atau orang kaya, atau orang yang berilmu, tetapi dengan ilmu, dengan kewenangannya, dengan kekayaannya tidak bisa menjadikan dia berlaku tawadhu, tetapi sombong, padahal juga sudah tahu. Apalagi yang disampaikan juga hadis Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong meski hanya sebesar dzarrah. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Batarul haq menutup kebenaran, menolak kebenaran, dan wa ghamtun nas merendahkan manusia. Padahal yang disampaikan juga itu. Tetapi ketika orang lain yang kebetulan kekayaan ada di bawahnya, mungkin orang fakir miskin, sekolah pendidikan formal ada di bawahnya, pekerjaannya dipandang oleh manusia, oleh masyarakat, pekerjaan kasar, rendah, mungkin tidak punya pangkat, ketika menyampaikan sesuatu, sedang berbicara, orang yang merasa di atas tadi muncul kesombongan, tidak mau mendengarkan. Berarti ini kan hanya mau didengarkan. Padahal Nabi kita sudah sangat familiar di telinga kita. Kalau ada budak yang hidungnya rumpung itu menyampaikan kebenaran agama Allah ini, siapapun kita, setinggi apapun pangkat jabatan dunia kita, sebanyak apapun harta yang kita punya, sepanjang apapun gelar akademik yang melekat pada nama kita, kewajiban kita taslim. Taslim, menerima apa yang tersampaikan melalui lisan seorang budak yang hidungnya rumpung tadi. Budak hidungnya tidak rumpung saja di zaman dulu itu kasta terendah, serendah-rendah manusia di zaman jahiliyah itu seorang budak. Maka Islam datang menghapus perbudakan, karena sesama manusia itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, kecuali hanya dengan takwa. Budak yang hidungnya tidak rumpung saja itu rendah derajatnya di zaman dulu. Apalagi ini budak yang hidungnya rumpung, sudah budak rumpung pula hidungnya. Tentu seorang budak yang semacam ini dia tidak mengenyam pendidikan yang tinggi. Tentu dia tidak punya pangkat, tidak punya jabatan. Tentu dia tidak punya kekayaan. Namun kalau yang tersampaikan dari lisannya kebenaran dinullah, landasannya Quran dan Sunnah, kewajiban orang kaya, orang berpangkat, orang punya jabatan, orang yang punya titel berderet-deret, kewajibannya menerima apa yang tersampaikan dari lisan budak tadi.
Ini sudah ngerti saja nih teori kebenaran agama ini. Nah, namun setan itu lebih pinter. Setan itu lebih pinter. Sedangkan Allah perintahkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu punya banyak langkah, bukan hanya satu langkah. Langkah apapun yang dipakai setan untuk menggelincirkan kamu, maka jangan kamu ikuti. Sekali kamu mengikuti langkah setan, maka akan tergelincir sesat sudah. Termasuk ini, merasa lebih, sehingga kalau orang lain yang memberikan penjelasan, yang sedang berbicara, dia tidak mau mendengarkan. Maka hati-hati Bapak Ibu ya. Ziyadatul mal, bertambahnya kekayaan, itu bisa menyebabkan seseorang sombong, sehingga merendahkan orang lain yang kekayaan ada di bawahnya. Ternyata hasil kekayaannya ngapusi. Hasil kekayaan yang dia peroleh dari jalan ngapusi, tapi sudah sombong. 1 miliar murah banget kan, yang sekarang di penjara itu loh. Ziyadatul mal itu bisa menyebabkan seseorang sombong. Bukan hanya tambahnya kekayaan, tambahnya gaji itu juga menyebabkan orang sombong. Kemudian ziyadatul mansib, naiknya pangkat jabatan, itu juga bisa menyebabkan orang itu sombong. Jadi pangkatnya mungkin karir pekerjaannya lancar, menjabat ini, menjabat ini sampai puncak. Itu kalau hatinya sepi dari iman, dia akan merasa sombong. Akan merasa sombong. Merendahkan seolah-olah dengan kemampuannya dia bisa sampai meraih jabatan tertinggi. Lupa kalau dia selamanya itu tetap makhluk. Makhluk itu selamanya di hadapan Sang Khalik ya tetap rendah. Makhluk itu selamanya di hadapan Sang Khalik itu tetap terbatas. Manusia selamanya tetap butuh bantuan orang lain. Tidak ada manusia yang tidak butuh bantuan. Oh, saya tidak butuh, bisnis saya sukses. Betul, bisnis dengan sukses. Tentu di balik kesuksesan bisnis kalian itu jangan butuh pembeli. Yang menggerakkan pembeli itu Allah. Sepinter apapun jenengan dalam berbisnis, dalam berdagang, kalau nggak ada pembeli, ya ora sukses dagangnya, ya nggak sukses bisnisnya. Kalau pembeli itu tidak digerakkan hatinya untuk membeli di tempat jenengan, ya ora payu. Sepinter apapun toh ilmu dagang jenengan, jika jenengan butuh bantuan pembeli, maka jangan sombong. Wes telat. Makanya sangat indah sekali nasihat-nasihat dalam Islam. Hungzur ila maqalah wala tangzur ila man qala. Lihat apa yang dikatakan. Siapapun itu toh yang mengatakan, entah lulusan TK, entah hanya lulusan SD, entah hanya lulusan SMP, kalau yang dikatakan itu kebenaran Quran, kebenaran sunnah, maka seorang profesor pun, seorang doktor pun wajib untuk taslim menerima apa yang tersampaikan. Profesornya, doktornya, masternya, sarjananya tidak menghalangi dirinya untuk menerima kebenaran dari orang lain yang sekolahnya di bawah dirinya, yang pangkatnya di bawah dirinya. Itu kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan. Belum lagi ziyadatul ilmi, bertambah ilmu itu bisa menjadikan sombong seseorang. Wis jenenge tambah 2 huruf saja. Kalau tidak hati-hati bisa sombong, tambah gelar maksudnya. Kalau gelarnya tidak disebut marah. Golek gelar kuwi iki ya rekoso.
butuh tenaga, butuh waktu, butuh pikiran, butuh ragat. Ya kesel-kesel nyari gelar itu kok sekarang seenaknya tidak disebut, marah-marah. Gelarnya salah dalam penulisan, nah, nesu. Gelarnya salah ditulis. Misalnya M.Hum, M-nya harusnya besar, titik hanya besar. Lah kok cilik kabeh, nesu. L.C, L-nya besar, C-nya besar. Wi ora pas. Marah. L.C, lulusan Covid. LC, sekarang banyak temennya kok LC itu lulusan Covid. M.Hum, magister apa? Humor, magister humaniora aslinya. Apalah artinya gelar? Terus mau gelar dunia. Kita itu ya kuliah, sekolah, itu tujuan utamanya bukan mencari gelar, namun membenarkan, membetulkan pola pikir kita. Gelar-gelar itu ya, itu hanya menandakan bahwa dia pernah kuliah, pernah kuliah sudah, punya gelar. Banyak orang yang tidak bergelar, pola pikirnya luwih bener, itu banyak. Maka mulia dan tidaknya seseorang tidak dilihat dari gelarnya. Kalau kemuliaan dilihat dari gelarnya, lebih banyak orang yang tidak beriman kepada Allah, kui gelare lebih berderet-deret dan luwih pinter-pinter. Maka kita itu sekolah, kuliah, itu tujuannya bukan untuk mencari gelar. Tujuan utamanya lillah, ikhlas karena Allah, mencari ilmu. Kemudian berikutnya dengan ilmu itu untuk membenarkan pola pikir kita. Kalau ternyata punya gelar yang mentereng justru menimbulkan kesombongan, berarti pola pikirnya sing salah. Kongslet itu. Punya gelar, maka falsafah padi itu kan semakin berisi dia akan semakin menunduk. Nah manusia banyak yang tidak seperti itu. Semakin bertambah gelarnya, semakin dangak, semakin kacau pola pikirnya, semakin kongslet. Hati-hati. Samping itu bertambah ketaatan kepada Allah, kalau landasannya riya, hati-hati. Juga tambah sombong itu. Tambah sombong. Taat, rutin duhanya, melihat orang Islam lainnya kok ora sholat duha, dalam perasaannya mau kok ora gelem sholat duha, aku gitu sholat duha terus, sholat tahajud terus, mau kok adzan kok ora cepet-cepet neng masjid. Sudah bisa muncul kesombongan, ketambahan ziyadatut ta'ah, tambahnya taat pada Allah. Kalau tidak hati-hati akan bisa muncul kesombongan juga. Nah, kalau mau sombong sudah terlambat Bapak Ibu ya. Iblis itu dulu sombong, celaka, diusir oleh Allah iblis itu. Penyakit paling itu penyakit dari iblis. Coba satu ayat itu diingat tuh saat Al-A'raf itu. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sudah. Satu ayat yang sangat pendek. Jawaban dari iblis ya, yang sangat tegas menunjukkan kesombongannya. Coba. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah, ini diperhatikan betul ini maknanya, artinya, perhatikan. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya.
engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Baik, jangan ditutup dulu di Pirsani Rumiyin ayatnya itu. Jawaban iblis apa? Qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, aku lebih baik dari Adam, darinya. Khalaqni min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih hebat, lebih baik daripada tanah. Harusnya Adam yang sujud kepadaku. Harusnya Adam yang engkau perintahkan sujud kepadaku, bukan aku yang engkau perintahkan sujud kepada Adam. Karena api lebih hebat daripada tanah. Ya, ingat, itu perhatikan, qala ana. Ana itu kalau dalam bahasa Arab, saya itu kan harusnya ana, kan itu. Qala ana. Kalau saya itu ana, harusnya panjang itu. Tetapi di sini di atas huruf alif setelah nun itu ada sukun kecil itu. Itu menunjukkan bacaannya pendek. Apakah maknanya sama? Beda antara ana dengan anak. Itu beda. Nah, ana di sini ini karena ini dibaca pendek. Itu menunjukkan bahwa iblis itu tidak berpikir panjang lagi untuk menyombongkan diri. Sehingga fokusnya biar langsung kepada kesombongan iblis. Tidak mau mendapatkan nasihat-nasihat, tidak mau. Sehingga aku gitu loh. Aku qala ana. Aku. Sehingga kesan yang didapat dengan bacaan pendek ini, maka iblis itu tidak berpikir panjang lagi untuk menyombongkan diri. Tidak berpikir panjang, tidak mau menerima nasihat-nasihat lagi. Wes pokoknya apapun nasihatnya, apapun pokoknya aku luweh apik gitu loh. Ya sama dengan kita kalau nggak hati-hati. Nah, apapun nasihatnya, siapapun yang memberi nasihat, kalau kita orang yang lebih kaya, lebih berpangkat, lebih berilmu, mengatakan wes siapapun yang menasihati wes kabeh wis sak ngisorku. Semuanya ada di bawahku. Nah, wong sini pangkat yang paling tinggi aku kok. Masa bawahanku mau memberi nasihat kepadaku? Siapapun yang memberi nasihat itu bawahanku. Sedang aku ini yang paling tinggi di sini. Maka tidak boleh. Saya tidak mau bawahanku memberi nasihat kepadaku. Maka langsung ketika ada bawahannya yang tawaso memberi nasihat, kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Aku iki sapa? Apa kowe ra ngilo? Masa bawahan memberi nasihat pada saya, pengen tak pecat? Sudah. Pola pikirnya iblis sudah. Sudah terlambat kalau pengen merasa paling. Maka penyakit paling ini lebih berbahaya daripada virus corona. Ini dunia akhirat ini, sampai neraka ini. Ya, orang yang punya terjangkiti virus paling ini. Ini jadi temannya setan, jadi temannya iblis nanti di neraka. Merasa paling berpengaruh, paling pinter, paling kaya, paling dipentingkan, paling berilmu, paling segalanya. Sampai neraka jadi koncone setan ini. Maka lebih membahayakan daripada virus corona. Kalau virus corona hanya dunia saja. Kalau dia beriman, terjangkiti virus corona bisa sabar, qadarullah kalau sampai dipanggil oleh Allah, syahid dia. Tempatnya di surga. Tapi kalau merasa paling ini, wes dunia akhirat terkoso sengsara. Ya, maka jangan punya perasaan paling. Jauhkan diri dari virus mematikan dan membinasakan ini, yaitu paling. Banyak orang takut terjangkiti virus corona.
namun tidak sadar dia terjangkiti virus yang lebih membinasakan. Karena virus ini akan sampai membawanya menuju neraka. Namun ternyata nyaman-nyaman saja. Ya, ada lagi.